Kita ke informasi terpopuler pertama datang dari domestik. Sempat beredar ya kabar bahwa listrik dengan daya 450 volt ampere akan dihapuskan. Namun Menteri SDM membantah dan menegaskan bahwa pihaknya tidak ada rencana menghilangkan atau menghapus penggunaan daya listrik 450 volt ampere yang kemudian dinaikkan dayanya menjadi 900 volt ampere. Isu penghapusan daya listrik 450 volt ampere itu keluar dari mulut Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, yang menyatakan bahwa pihaknya sudah sepakat untuk mengalihkan daya listrik 450 VA menjadi 900 VA. Hal itu upaya untuk menggenjot konsumsi listrik PT PLN Persero yang saat ini sedang mengalami oversupply. Namun PLT Dirjen Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana mengatakan bahwa memang dalam rapat kerja dengan Banggar, Ketua Banggar berbicara demikian. Namun pemerintah tidak membahas perihal hal itu dan tidak ada konfirmasi atau jawaban mengenai wacana penghapusan daya listrik 450 VA yang keluar dari mulut Ketua Banggar tersebut. Namun Dadan menambahkan bahwa wacana tersebut bersifat usulan dan perlu didiskusikan lebih lanjut kepada Komisi 7 DPR RI dan harus ada persetujuan serta dukungan dari Presiden Joko Widodo. Cair-cair. Pemerintah memastikan bansos tambahan berupa bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BBM dan bantuan subsidi upah atau BSU telah disalurkan dan diterima oleh kelompok masyarakat rentan dan miskin. Bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat menjadi bantalan masyarakat di tengah kenaikan harga bensin subsidi yang dikhawatirkan ikut mengkerek harga barang dan jasa lainnya. BLT BBM rencananya akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga dengan penerima manfaat sebesar Rp150.000 per bulan dan diberikan sebanyak 4 kali. Penyaluran akan diberikan dengan skema 2 tahap di mana masing-masing penerima akan mendapatkan dana sebesar Rp300.000. Sementara itu BSU alias BLT subsidi gaji akan diberikan kepada 14,6 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal 3,5 juta rupiah. Adapun bentukan yang diberikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan ini sebesar Rp600.000. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam akun Instagram resminya, pemerintah sudah menyalurkan dana bantuan hingga hampir 10 triliun rupiah. Dari domestik kita beralih ke informasi internasional. Di mana di tengah perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, kini kembali dikabarkan seorang miliarder asal Rusia ditemukan tewas. Sosok tersebut adalah pengusaha Rusia yang juga pimpinan Corporation for the Development of the Far East and the Arctic, Ivan Peshorin. Peshorin ditemukan tewas setelah terjatuh dari speedboat pada Sabtu lalu yang sedang berlayar di Laut Jepang sekitar wilayah Vladivostok. Newsweek melaporkan bahwa menurut sebuah publikasi Rusia, sebenarnya Peshorin bekerja di bawah Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia bertugas memodernisasi penerbangan di Rusia Timur sambil mengembangkan sumber daya di Kutub Utara. Dengan kematiannya, Peshorin menjadi pengusaha terkemuka Rusia ke-9 yang dilaporkan meninggal dunia karena bunuh diri atau kecelakaan yang tidak dapat dijelaskan sejak akhir Januari 2022. Dari jumlah tersebut, 6 diantaranya terkait dengan 2 perusahaan energi terbesar Rusia. 4 dari 6 miliarder yang tewas itu terkait dengan raksasa energi milik Rusia yaitu Gazprom atau salah satu anak perusahaannya. Sementara 2 lainnya terkait dengan Lukoil, perusahaan minyak dan gas swasta terbesar di Rusia. Pemirsa, konflik antara Rusia dan Ukraina belum usai, namun kini kemarahan dirasakan oleh Amerika Serikat atas China. Amerika Serikat sedang mempertimbangkan opsi untuk menjatuhkan paket sanksi terhadap China demi mengantisipasi manuver serangan yang akan dilakukan Beijing kepada Taiwan. Melansir dari Reuters, seorang pejabat Amerika Serikat menyebutkan hal ini sedang dimatangkan oleh Washington, meski belum ada perincian tentang sanksi apa yang sedang dipertimbangkan. Taipei juga disebut sedang melobi Uni Eropa agar mengambil langkah yang serupa dengan negeri Paman Sam. Namun analis menganggap sanksi ekonomi yang lebih berat mungkin tidak akan diambil karena Amerika Serikat dan sekutunya cukup dipengaruhi oleh perekonomian China.
Potensi serangan China ke Taiwan makin berhembus kencang setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei yang menganggap kunjungan itu sebagai dukungan terhadap plot kemerdekaan Taiwan yang diklaimnya sebagai bagian integral dari kedaulatan China. Amerika Serikat diketahui seringkali menjatuhkan China dengan sanksi seperti pembatasan perdagangan dan investasi dalam teknologi sensitif seperti chip semikomputer dan peralatan telekomunikasi. Presiden China Xi Jinping berjanji akan melawan segala macam usaha untuk memerdekakan pulau yang diklaim seharusnya milik China tersebut.